Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekarwangi dengan nomor NPM 210510564. Di video ini saya akan membahas tentang penggunaan aplikasi SPSS dengan menggunakan rancangan acak kelompok faktorial, di mana rancangan acak kelompok faktorial ini sama halnya dengan rancangan eh, acak lengkap faktorial. Cuman bedanya bedanya dari itu bahwa di rancangan acak kelompok faktor itu kita akan di fix faktornya, nanti akan memasukkan ulangan. Oke, kita lihat datanya dulu. Nah, datanya itu hasil 3 tes padi yang dicobakan pada 5 taraf nitrogen, di mana kita bisa melihat bahwa terdapat dua perlakuan, yaitu antara varietas padi dan taraf nitrogen. Dan di mana untuk ulangan sendiri itu terdapat 4 ulangan. Untuk varietas padinya itu ada V1, V2, dan V3. Taraf nitrogennya itu ada 5, yaitu N0, N1, N2, N3, dan N4. Setelah kita lihat datanya, kita akan masuk ke aplikasi SPSS, kemudian klik variable view. Nah, untuk di kolom pertama, kolom name itu yang pertama kita masuk dengan perlakuan ini atau varietas, kemudian perlakuan N atau taraf nitrogen, kemudian ulangan, dan hasil. Untuk desimalnya sendiri, pada pelakuan sampai dengan ulangan itu kita buat 0. 0. Untuk hasil sendiri itu kita naikkan menjadi 3, dikarenakan pada data ini dia terdapat 3 angka di belakang koma. Oke. Untuk masuk ke kolom label, yang pertama itu kita tulis varietas padi, kemudian taraf nitrogen dalam kilogram per hektar, kemudian untuk ulangan badan. Nah, untuk hasil itu kita bisa menuliskan hasil gabah dalam ton per hektar. Gabah dalam ton per hektar. Hasil gabah dalam ton per hektar. Oke. Untuk value-nya sendiri kan tadi profan V itu ada V1, V2, dan V3. Oke, terus value-nya 1, kemudian labelnya V1. Begitupun seterusnya sampai dengan V3. V2, oke, klik OK. Untuk pelaporan N tadi kan ada 5 taraf insulin yang dimulai dari N0 sampai dengan N4. Double value-nya 0, kemudian G labelnya N0, 1, N1, seterusnya sampai dengan N4. Oke. Untuk ulangannya terdapat 4 ulangan, yaitu ulangan 1, 2, 3, dan 4. Hmm, value-nya 1, labelnya 2, dan 1. Begitu pun seterusnya sampai dengan ulangan yang keempat. Ini add dan keempat. Dan setelah variabel view-nya terisi, kita akan beralih ke
data view. Oke. Nah, untuk perlakuannya sendiri itu, untuk V1-nya itu kita buat 20, V2 20, dan V3 di 20. Oke, V1 sampai dengan 20. Ya. Kemudian untuk kolom kedua, perlakuan N tipe N itu tadi kan ada N0 sampai dengan N4, di mana kita eh, mencoba nih, kita buat N0 itu sebanyak 4 kali, begitupun sampai N4 itu 4 kali sampai data ke 60. Oke, oke. Oke, setelah itu kita copy nih sampai data ke 60. Kemudian kita masuk ke ulangannya, di mana setiap pelakuan itu ada 4 kali ulang. Oke, satu, satu, kita buat sampai data ke 60. Oke. Nah, setelah pelakuan V, pelakuan N, dan ulangan itu diisi, kita akan melihat nih label dari masing-masing kolom yang sudah kita isi dengan mengklik value labels. Oke, nah sudah muncul seperti V1, N0, ulangan 1, begitu seterusnya sampai, sampai dengan data ke 60. Nah, untuk hasilnya sendiri, kita bisa melihat data ini itu terambil dari 3,852 sampai dengan 5,362. Di sini data ini kita pindahkan dulu ke Excel agar mempermudah pengerjaan. Jadi total seluruh data itu ada 60 data. Oke, setelah dipindahkan ke Excel, kita copy paste aja ke SPSS-nya. Oke. Hmm. Nah, setelah semua data view terisi, kita akan menganalisis nih dengan mengklik Analyze, kemudian General Linear Model, kemudian Univariate. Nah, untuk dependennya kita memasukkan itu hasil gabah Dalton per hektar. Oke, untuk fix faktornya itu berbeda dengan RAL, RAL, RAL F, bahwa kok di RAL F ini kita akan memasukkan juga ulangan. Jadi kita klik ulangan, kemudian varietas, kan, dan taraf nitrogen. Nah, setelah itu kita klik model, kemudian custom, kemudian kita ubah dulu tipenya itu menjadi tipe main effect. Nah, kita masukkan yang pertama itu ulangan, pelakuan Q, dan pelakuan N.
Nah, seterusnya kita akan mengubah nih tipenya lagi menjadi interaction untuk melihat interaksi antara V dan N. Oke, kemudian shift dan kita masukkan. Nah, setelah itu kita klik continue, kemudian masuk ke postcode. Nah, itu kita tuh masukkan semua yang ada di sini ya, seperti ulangan, pelakuan V, dan pelakuan N. Kita masukkan. Jangan lupa kita akan mencentang LSD, Tuki, dan Duncan. Ini continue. Kemudian kita masuk ke option. Nah, optionnya kita pilih yang overall. Kemudian kita centang deskriptif, statistik, dan homogeneity test. Klik continue. Setelah selesai, kita akan mengklik OK dan nanti akan keluar nih output dari rancangan acak kelompok faktorial. Nah, begini penampilan dari output rancangan acak kelompok faktorial menggunakan aplikasi SPSS. Kita lihat, ya. Baik, mungkin sekian video pembahasan tentang rancangan acak kelompok faktorial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.